Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi kanat ni'amatuhu la tukhsa wa ala alihi ahlis sidiki wat tuqa. Buka halaman 131. Duduk. Buka halaman 131. Pelajaran ke 10. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan manusia untuk selalu bersyukur kepadanya. Dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi pada diri kita, ya, misalnya Syarifah lagi bokek, ya, lagi tidak punya duit. Selama masih sehat, bisa makan enak, itu harus bersyukur. Ya, di antara bersyukur seperti itu. Ya. Apapun yang terjadi pada diri kita, kita patut bersyukur. Selagi kita bisa nafas, selagi kita bisa berjalan, selagi kita bisa minum, harus kita bersyukur. Bersyukur adalah ibadah dan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan bertambah nikmatnya. Mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala akan berkurang nikmatnya. Seperti yang kita tulis pada hari ini, qala Allah Ta'ala di dalam ayat mengatakan, di dalam ayat Allah mengatakan surah Al-Ibrahim, ya, di dalam surah Al-Ibrahim mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur kepada Allah, kata Allah, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum, jikalau engkau bersyukur kepada Allah, la azidannakum, Allah akan tambahkan daripada nikmat Allah. Contoh, ya, Yoni Saputra ini Allah karuniakan yang namanya rezeki. Allah karuniakan yang namanya rezeki yang berbentuk sehat, yang berbentuk dia bisa makan enak, yang berbentuk dia bisa melihat, yang berbentuk dia bisa mendengar dengan jelas. Semuanya merupakan rezeki dalam bentuk sehat wal afiat. Ketika Yoni Saputra ini bersyukur terhadap nikmat Allah, Allah janji di dalam ayat Al-Qur'annya, di dalam firman-Nya, la azidannakum. Ini Allah akan tambah. Allah akan tambah nikmatnya. Ya, kalau Syarifah diberikan oleh orang tuanya 1.000 rupiah atau 2.000 karena rasa syukurnya terhadap nikmat Allah, maka ia akan Allah tambahkan melalui rezeki, melalui orang tua tersebut. Contoh begini, Syarifah dikasih duit 2.000. Itu terima kasih apa enggak? Terima kasih apa enggak?
terima kasih. Hari ini Syarifah sudah diberikan uang sebesar 2.000 rupiah. Itu namanya tanda rasa syukur. Ya, namanya tanda rasa syukur terhadap nikmat Allah yang Allah berikan kepada Syarifah yang berbentuk uang. Lewat apa, Pak? Kalau kita harus bersyukur terhadap nikmat Allah, yang pertama dengan ucapan terima kasih kepada orang tua. Yang kedua, rasa syukurnya terhadap nikmat Allah yaitu berupa ibadah. Misalnya sholat 5 waktu. Ini saking bersyukurnya nih Syarifah kepada Allah. Ya Allah, sehabis sholat zuhur, ya Allah, terima kasih banyak. Syarifah hari ini masih bisa mendapatkan uang 2.000 rupiah. Setelah Allah mendengarkan doa dan rasa syukurnya Syarifah ini terhadap nikmat Allah, nih keesokan harinya ditambah lagi Syarifah ini melalui pemberian orang tua. Karena Syarifah sudah berterima kasih dan bersyukur terhadap nikmat Allah, esokan harinya ditambah jadi 3.000. Bersyukur lagi Syarifah. Esokan harinya Syarifah bersyukurlah lagi. Salat zuhur dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, hari ini Syarifah bisa menerima uang jajan sebesar 3.000 rupiah. Ya, Syarifah masih bisa menerima uang 3.000 rupiah. Keesokan harinya bertambah lagi karena bersyukur. Tapi kebalikannya, ada ayat seterusnya, walain kafartum. Ya anak-anak, ini ada ayat seterusnya begini. Jika kalian berkufur terhadap nikmat Allah, maka kata Allah, inna azabi lasyadid. Ya, engkau ketika kufur, kata Allah, maka siksaanku sangat pedih. Satu contoh, ya, satu contoh misalnya, si Yoni Saputra ini keesokan di pagi harinya bapaknya atau bundanya ngasih uang sebesar 2.000. Ini contoh 2.000 saja. Atau gini aja, Yoni Saputra ibundanya kasih 5.000 karena dia rasa syukurnya kurang, kufur terhadap nikmat Allah. Tahu orang kalau ketika kekurangan itu apa ekspresinya? Sedih, ya Yoni ya. Yoni ngedumel gitu, nangis, ya cengeng, teriak-teriak, bun. Nih, kok dikasih goceng sih? Kan duit, kan jajan Yoni kan banyak. Emang bunda nggak lihat di badan Yoni segede gaban? Ya, itu kalau orang tidak bersyukur pasti ekspresi seperti itu. Karena Yoni tidak bersyukur terhadap nikmat Allah, maka Yoni akan berkurang daripada nikmatnya. Contoh begini, berani nggak Yoni ngomong ke orang tua karena dikasih 5.000? Bun, kok dikasih 5.000 sih? Ngedumel sambil marah-marah gitu. Keesokan harinya ditambah apa enggak? Pasti dikurangin. Hah? Ya kalau marah-marah nggak bakal. Ya. Itu kalau misalnya udah ekspresinya marah gitu, ngedumel. Kalau anaknya
minta-minta sambil marah-marah gitu, nggak mensyukuri nikmatnya, pasti dikurangin tuh, dikasih ceban, dikasih goceng, minta dia keesokan harinya dikasih 4.000. Itu ngedumel. Kalau sudah ngedumel ke Allah, tidak bersyukur, tambah berkurang lagi. Ya misalnya gini, ngapain Joni rajin-rajin ibadah, tuh jatahnya cuma 4.000 doang, ya kan? Begitu kan? Iya. Jadi kalau orang yang gak bersyukur pasti ngedumelnya ke orang tua, ngedumelnya ke Allah. Ya Allah, ngapa ngasih goceng? Ini kalau ngedumel ke Allah seperti itu, gak bersyukur, Allah akan berikan siksaan yang pedih. Paham? Coba buka halaman yang 132 yang ada gambarnya 10.3. 10.3, Pak, tuh gambarnya gini. Diskusinya, Pak tolong aku, kata si anak ini, Pak tolong aku belikan sepatu baru, temanku sudah beli. Kata bapaknya, anakku sepatu kamu masih bagus, bapak belikan dulu sepatu buat adikmu yang mau masuk SD. Ini si anak ini udah menerima. Baik Pak, kalau begitu tidak usah beli lagi. Alhamdulillah baik. Nah, ini merupakan diskusi pada gambar ini tersebut. 10.3 dan 10.4 merupakan cermin rasa syukurnya anak terhadap nikmat Allah meskipun dia tidak mempunyai sepatu yang bagus, yang penting ada untuk dipakai. Itu gambar mencerminkan anak ini selalu bersyukur terhadap nikmat Allah. Ya, paham? Sampai sini ada yang bertanyakan? Untuk yang PJJ yang ada di rumah, tulis surah Al-Ibrahim yang berbunyi wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu tugasnya. Lalu ditulis serta tulis artinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.